mengingat suasana yang kritis seperti ini, kebutuhan pupuk di musim tanam ketiga ini yang sudah lewat 29 hari ini. Karena itu, saya sebagai representasi masyarakat daerah, sebagai masyarakat Dompu, dan menekankan ya kepada wakil-wakil rakyat yang sudah kami pilih dan duduk di DPR, saudara-saudaraku anggota DPR RI ya yang sudah dilahirkan oleh masyarakat Pulau Sumbawa, lebih khusus masyarakat Dompu ya. Saat ini masyarakat Dompu dalam tanda petik sedang masalah dan dalam duka atas kebutuhan pupuk di musim tanam ketiga ini. Saya minta kiranya saudaraku Johan Rosihan, kemudian Safrudin ST, dan Haji Jainul Arifin, lebih khusus anggota DPR Johan Rosihan dan Bapak Safrudin ST, anggota DPR Komisi 4 yang membidangi bidang pertanian, agar segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan dirjen terkait, sehingga persoalan pupuk yang dialami oleh masyarakat Dompu yang saat ini sedang darurat pupuk ya di musim tanam ketiga ini. Karena itu kiranya bisa segera mengambil langkah-langkah yang produktif, konstruktif, dan sinergis ya, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan secara dini dan bisa mendapatkan realokasi atau penambahan kuota dan seterusnya dan seterusnya. Secara teknis tentu pemerintah pusat, kementerian dan dirjen terkait, kemudian dinas pertanian provinsi pasti sangat tahu bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam kondisi darurat atau kekurangan pupuk di musim tanam ketiga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Dompu sebagai seorang warga negara dan sekaligus sebagai presentasi daripada masyarakat Dompu. Dalam hal ini adalah petani, bahwa di Dompu terkait dengan persoalan ketersediaan pupuk subsidi saat ini dalam kondisi sama sekali tidak ada pupuk, atau petani sedang berhadapan dengan keadaan di mana pupuk bersubsidi itu sama sekali tidak ada. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, kemudian kepada Menteri Pertanian Bapak Yassin Limpo, dirjen terkait yang mengurus terkait dengan persoalan pupuk dan masalah pupuk dan kelangkaan pupuk, sebagai representasi daripada masyarakat Dompu dan sekaligus sebagai seorang politisi memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat petani. Karena itu saya menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi, kemudian Menteri Pertanian, kemudian Dirjen urusan pupuk, dan pihak-pihak lain yang dengan masalah pupuk di pemerintah pusat. Juga tujukan kepada Gubernur NTB, dalam hal PJ Gubernur NTB Bapak Haji Lalu Gita Aryadi, Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Demikian juga saya sampaikan kepada Bupati Dompu Kadir Jailani. Juga saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dan Bapak Sekda Dompu sebagai bidang pengawasan
ketersediaan pupuk. Saya sampaikan bahwa pada ini kondisi masyarakat Dompu sedang bergejolak, tidak baik-baik saja terkait dengan persoalan pupuk. Dalam hal ini kaitannya dengan MT3, pengurangan kuota atau akrobatis pengurangan kuota untuk Dompu itu 2023 ini di angka 19.000 ton. Karena itu menjadi satu gejolak di masyarakat terkait dengan persoalan kebutuhan di MT3 ini, dan saya sebagai seorang representasi daripada masyarakat Dompu dan sekaligus sebagai politisi, saya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, baik Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian, kemudian Sekda Dompu sebagai koordinator KP3, dan Bupati Dompu. Kebetulan Pak Bupati Dompu sedang berada di Jakarta. Video surat terbuka ini saya akan sampaikan juga pada beliau, kiranya bisa segera berkoordinasi dengan Gubernur NTB, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, kemudian Kementerian Pertanian, Bapak Yassin Limpo, dan Dirjen terkait dengan persoalan ini. Demikian video pendek saya dan sekaligus sebagai surat terbuka. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait memahami keadaan ini dan akan segera mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menyelesaikan dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan urusan pupuk di musim tanam ketiga di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Walaupun saat ini sudah melewati kurang lebih 1 bulan, karena saat ini sudah di tanggal 29 September. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu perhatian dan yang lebih bagi pejabat terkait, sehingga masyarakat ini bisa berharap banyak untuk dalam proses pengajuan relokasi, ya ada relokasi, ada kebijakan-kebijakan yang segera memenuhi harapan masyarakat HAP MT3 ini atau musim tanam ketiga ini, yang sangat menentukan keberhasilan untuk kepentingan kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Terima kasih. Wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.